Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus, Raja Gereja, selalu memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan melakukan seluruh pekerjaan kita satu hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan melalui napas kehidupan dan juga seluruh ciptaan Tuhan yang boleh kami lihat. Pada saat ini Tuhan, kami mau dikuatkan melalui firman Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami dalam satu hari ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan seluruh pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, waspadalah terhadap segala ketamakan. Inilah seruan dan peringatan Tuhan kepada kita hari ini. Melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Di mana perumpamaan ini disampaikan setelah salah satu dari orang banyak meminta agar Yesus menegur saudaranya agar berbagi warisan. Mengapa dikatakan orang kaya yang bodoh?
dalam perumpamaan tersebut karena dia menganggap dirinya bijaksana, dapat mengumpulkan banyak harta, sehingga lumbung yang ada tidak cukup untuk menyimpan kekayaannya. Dia juga berencanakan untuk hidup berleha-leha, santai, dan bersenang-senang. Dia menganggap bahwa hartanya dapat menjamin kehidupannya. Dia lupa bahwa nyawanya ada di tangan Tuhan. Jika dia mati, kemanakah semua hartanya itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketamakan merupakan virus berbahaya bagi setiap orang yang menginginkan sesuatu yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Orang tamak itu juga cenderung memikirkan diri sendiri, mengabaikan waktu, mengabaikan keluarga, bahkan mengabaikan Tuhan, hanya untuk mencari, mengumpulkan harta kekayaan duniawi. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk mempunyai banyak harta, tetapi Tuhan mengingatkan manusia agar tidak menjadi tamak dan tidak menggantungkan hidupnya pada harta kekayaan yang ia peroleh, dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Manusia itu harus menggunakan segenap kekayaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab dikatakan tadi dalam firman ini, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan yang ada pada kita. Hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan keselamatan jiwa kita juga tidak dapat dibeli dengan harta yang kita miliki. Tetapi kehidupan, keselamatan itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita melalui darah yang mahal. Oleh karena itu Yesus menginginkan kita pada hari ini supaya setiap orang harus kaya di hadapan Allah. Kita mau peduli dan mau berbagi dengan kesengsaraan sesama kita, sebab kekayaan itu yang kita peroleh berasal dari Tuhan. Ketamakan itu hanya bisa diatasi dengan ucapan syukur dan mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan pernah mau tergiur dengan keuntungan besar yang serba instan, yang tidak logis. Jika tidak berhati-hati, bukan keuntungan yang akan kita peroleh, melainkan kerugian dan penyesalan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah, jangan sampai kita terjerumus dan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa kami untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang ada yang kami peroleh dari Tuhan. Dan ketika kami mempunyai berkat yang berlebih dari Tuhan melalui harta kekayaan, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau peduli terhadap sesama kami dan mau berbagi dengan penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang menderita, yang sengsara, orang-orang yang miskin, dan juga
kepada saudara-saudara kami yang lemah, kiranya Tuhan cukupkan juga kebutuhan mereka dan berikan bagi kehidupan mereka masing-masing dan juga jemaat-Mu, supaya mereka boleh bersuka cita dalam satu hari ini untuk menjalani kehidupan mereka. Kiranya nama Tuhan selalu kami permuliakan dalam satu hari ini melalui sikap dan perbuatan kami. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, ketika mereka ingin berangkat bekerja, melakukan aktivitas mereka, dan ketika mereka terbaring lemah karena sakit, kiranya Tuhan juga kasih-Mu selalu beserta mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Lindungi kami dari virus COVID-19 yang hingga pada saat ini juga masih hidup berdampingan dengan kami, agar kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dan juga boleh berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari gereja ini kami tetap menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.